dari parkiran sampai ke kelas ini baju kalian itu merasa basah? Iya Bu. Itu kenapa ya? Keringat. Nah, keringat itu terjadi karena apa? Karena tubuh kita sedang berekspresi. Ada yang tahu pengertian dari ekspresi? Saya Bu. Ya, Arin? Sistem ekspresi itu adalah sistem di mana tubuh itu mengeluarkan zat bersisa. Betul, Arin. Jadi sistem ekspresi itu adalah sistem yang merupakan sistem yang proses dari pengeluaran zat-zat sisa metabolis serta racun yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, sistem ekskresi itu terdiri dari 4 organ. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada kulit, dan yang keempat ada hati. Dari keempat organ ini, keringat itu dikeluarkan oleh organ apa ya? Kulit. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, ngomong-ngomong soal kulit, pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas mengenai kulit atau dalam biologinya disebut dengan integumen. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai pengertian dari kulit, fungsi bagian-bagian dari kulit, dan fungsi dari kulit itu sendiri. Nah, bentar ya. Ini di sini Ibu ada membawa sesuatu. Kalian bisa amatin ya. Kalian tahu apa ini? Kulit. Ya, ini adalah kulit atau media dari kulit. Atau dalam biologinya disebut dengan integumen. Oke, di sini ada yang tahu pengertian dari kulit? Saya Bu. Iya tuh sih. Kulit itu adalah organ pelindung tubuh Bu. Ya, betul sekali tuh sih, bahwa kulit itu adalah organ yang melindungi tubuh yang dimana dia menutupi seluruh permukaan tubuh. Kalian tahu nggak sih kalau kulit itu ketebalannya tipis, hanya beberapa milimeter, dan rata-rata kulit kita itu ketebalannya 1-2 milimeter. Nah, kulit, kalian tahu kan apa organ yang terbesar di kulit kita, di tubuh kita ini? Kulit. Ya, betul sekali. Mengapa kulit menjadi organ terbesar dari badan kita? Karena kulit itu Karena kulit itu menutupi seluruh tubuh kita. Iya. Coba kita lihat ya. Di sini. Lihat. Dia kulit ini kulit kan? Iya. Nah, coba kalian perhatiin. Kulit. Kulit. Kan? Mengapa kita harus menggunakan media padahal ada kulit ini sendiri? Karena nggak mungkin kita belah Bu. Iya. Kulitnya. Nggak mungkin kan kita motong kulit kita untuk ini, makanya ibu bawa media. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kulit itu terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa lapisan? 3. Apa aja tuh Melia? Ya, kulit ini tersusun atas lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Di mana pada epidermis ini dia merupakan lapisan terluar dari kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari serangan kondisi luar seperti kuman, bakteri, virus maupun zat-zat kimia lainnya. Di lapisan epidermis ini dia tersusun lagi oleh 5 struktur, yaitu stratum corneum, stratum lucidium, stratum granula, stratum germinatium, dan stratum basal. Seperti ini ya. Nah, ini adalah apa? Iya. Ini adalah stratum corneum, di mana stratum corneum ini itu ada di lapisan paling atas atau terluar. Jadi itu berfungsi untuk melindungi sel-sel kulit lainnya dari atau lapisan-lapisan lainnya itu dari kuman, bakteri, dan lain-lainnya yang dari kondisi lingkungan luar yang membahayakan. Nah, stratum corneum ini biasa disebut dengan jaringan mati. Itu karena dianya tersusun atas sel-sel pipi. Stratum corneum ini dia kalau misalnya mati dia akan mengelupas. Kalian tahu nggak kulitnya mengelupas? Iya. Selanjutnya akan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Yaitu ada stratum lucidium. Ini ya stratum lucidium. Mana ini? Kelewatan. Ini ya stratum lucidium. Di mana stratum lucidium ini berfungsi untuk mencegah gesekan antar lapisan epidermis.
Selanjutnya ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini dia tuh mempunyai tersusun atas sel granula, yang dimana sel granula ini jika mati dia akan terdorong ke atas menggantikan lapisan itu selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah stratum spinosum atau yang biasa disebut stratum germinativum. Nah, stratum germinativum itu terdiri atas stratum spinosum. Nah, stratum spinosum ini mengandung sel-sel baru yang nantinya akan terdorong menjadi stratum granulosum. Itu ada apa ya? Jaringan. Ini selanjutnya ada dermis. Dermis ini merupakan lapisan kedua setelah epidermis, yang dimana dermis ini berfungsi untuk menopang kulit ari, yaitu kulit epidermis yang di atas ini. Dan di dermis ini dia ada di sini pembuluh darah, ada kantung rambut, dan ada kelenjar keringat. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Dimana fungsi dari masing-masing ini, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke kulit agar kulit itu tetap sehat. Selanjutnya ada kantong rambut. Kantong rambut ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan rambut-rambut baru. Yang dimana rambut-rambut yang sudah lama ini tumbuh dari kantong rambut ini. Jadi dia akan menghasilkan rambut-rambut baru atau bulu-bulu halus. Selanjutnya ini adalah kelenjar keringat. Nih, kelihatan nggak kelenjar keringatnya? Iya, kelihatan, Bu. Nah, apa itu fungsi dari kelenjar keringat? Itu menghasilkan keringat. Ya, betul. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan keringat dan dikeluarkan melalui saluran ini. Nah, selain menghasilkan keringat, kelenjar keringat ini juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita agar tetap konstan. Oke, selanjutnya kita ke lapisan ketiga, yaitu lapisan. Selanjutnya ini adalah lapisan ketiga, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini lapisan yang terletak paling dalam dari lapisan kulit. Jadi dia terletaknya di dalam ya setelah dermis. Dan dimana hipodermis ini berfungsi sebagai penyimpan energi. Nah, kenapa dia itu berfungsi sebagai penyimpan energi? Karena memiliki jaringan lemak. Ya, betul, karena dia memiliki jaringan lemak. Apa fungsi dari jaringan lemak ini? Untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, betul, dia untuk menyimpan cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, inilah jadi kulit itu selain sebagai sistem akresi, dia juga berfungsi sebagai pelindung dari tubuh kita dan menjaga suhu tubuh kita agar tetap hangat. Nah, dari penjelasan itu tadi, coba kalian amatin dulu media yang Ibu bawa. Nanti akan Ibu tunjuk kalian satu-satu untuk memberitahu apa saja bagian-bagian ini. Oh ya, satu lagi. Ini bulu-bulu halus ya, bulu-bulu rambut. Ini fungsinya sebelum kuman, bakteri ataupun virus yang dari luar itu ingin melekat ke kulit epidermis ini, dia harus melewati bulu-bulu halus ini, karena bulu-bulu halus ini berfungsi untuk melindungi kulit dan bagian-bagiannya dari ancaman lingkungan luar yang akan menyebabkan penyakit. Oke, sekarang coba diperhatikan dulu. Coba diperhatikan dahulu ya anak-anak. Ya, sudah Bu. Sekarang Ibu minta kalian nantinya untuk mengingat pemahaman kalian, atau itu kalian mendengarkan Ibu atau tidak, kalian sudah paham atau tidak, maka Ibu akan menyuruh kalian satu persatu maju menusukkan mana saja jaringan-jaringan yang ada di media yang Ibu bawa ini. Dimulai dari media. Dermis di bagian sini. Selanjutnya epidermis di bagian atas. Hipodermis di bagian kulit di bawah.
pena di bagian selanjutnya ada kantung rambut. Selanjutnya ada arteri. Nah, gimana teman-teman? Apakah yang diberitahu Melia ini betul? Arteri sama penanya di garis merah semua ya. Ayo coba Arin diperbaikin. Oke, baik. Ini sudah betul ya. Terima kasih Melia dan Arin telah membantu Ibu. Nah, yang lainnya gimana? Udah paham? Paham Bu. Paham. Oh ya, Ibu kelupaan. Di media ini ada yang tidak disebutkan. Gimana? Di sini. Yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini dia menghasilkan minyak yang nantinya berfungsi untuk meminyaki rambut agar rambut itu berminyak tidak kering. Selanjutnya juga di sini ada sel saraf. Nah, dari penjelasan Ibu ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa semuanya paham? Paham, semua paham. Kalau kalian sudah paham, Ibu ada dua pertanyaan yang dimana dua pertanyaan ini Ibu ingin kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, Ibu ada dua pertanyaan di mana setiap kelompok ini akan menjawab satu dari pertanyaan Ibu. Jadi ini kita bagi ya, Melia sama Tusi, Arin sama Mita. Ayo kelompok satu, Melia kelompok dua ya. Baik, tolong dicatat pertanyaannya. Ya Bu. Untuk kelompok satu, itu pertanyaannya, kenapa kulit itu mengeluarkan keringat? Udah? Cukup dipahami pertanyaannya? Selanjutnya kelompok 2, tolong dicatat ya, Melia, Ibu. Bagaimana proses keluarnya keringat? Oke, udah dipahami? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Nantinya jawaban dari kalian ini tolong dipresentasikan ke depan ya. Bagaimana anak-anak? Apa ada kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan? Tidak Bu, tidak ya, karena kalian tadi memperhatikan Ibu. Sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, untuk pertama kepada kelompok 1, Ibu mohon satu perwakilannya untuk mempresentasikan ke depan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Pertanyaannya yaitu kenapa kulit mengeluarkan keringat? Karena setiap manusia wajar mengeluarkan keringat saat cuaca panas atau beraktivitas berat. Keringat adalah cairan yang terjadi dari air dan garam yang didorong oleh kelenjar keringat menuju lapisan kulit terluar. Fungsinya agar suhu tubuh kembali sejuk. Baik, ucap Arin, lihat kepada Arin. Ya, apa yang didiskusikan pada kelompok itu? Lanjutnya kelompok 2. Baik, di sini saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami tadi Bu.
adalah mekanisme tubuh untuk mengatur suhu dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi yang pertama yaitu ada peningkatan suhu tubuh, yang kedua aktivitas kelenjar keringat, yang ketiga ada ekskresi keringat ke permukaan kulit, terus yang terakhir yaitu penguapan keringat. Ya, sekian, terima kasih Nadia. Nah, dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi beserta presentasi yang telah kalian lakukan mengenai hasil diskusi kalian tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, minta apa? Saya ingin menanyakan Bu, apa penyakit yang ditimbulkan oleh keringat Bu? Wah, pertanyaan bagus sekali. Beri aplaus dulu pada kita. Nah, baiklah. Penyakit yang sering ditimbulkan oleh kulit itu biasanya itu biang keringat. Itu tuh dia menyebabkan ruang-ruang kecil pada kulit dan menonjol. Terus dia itu berwarna merah. Biasanya biang keringat ini terjadi kepada bayi karena pada bayi kelenjar keringatnya itu belum terbentuk sempurna. Untuk mencegah terjadinya biang keringat ini, maka kita harus menjaga suhu tubuh kita agar tetap sejuk, jadi tidak panas, agar keringat itu keluarnya tidak berlebihan. Selanjutnya kita tidak boleh memakai pakaian yang tebal, atau apalagi di cuaca panas seperti ini kita memakai pakaian tebal, maka itu akan menghambat pori-pori kita, sehingga keringat itu tidak keluar. Selanjutnya Bu, terima kasih Bu. ya, kita sama-sama. Selanjutnya Ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum itu, Ibu ingin mengulas kembali apakah kalian masih mengingat pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Siapa yang tahu pengertian dari kulit? Saya Bu. Ya, Lucy, apa tuh sih? Kulit tadi adalah organ pelindung sebelah dari tubuh. Ya, betul. Jadi kulit itu adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh kita, yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita agar tidak terkena serangan penyakit dari luar. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang bisa nih? Kulit kita itu tersusun atas 3 lapisan. Lapisan apa saja itu? Saya Bu. Ya, Melia. Yang pertama terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, Ya. dermis, dan hipodermis. Ya, betul. Yaitu kulit kita tersusun yang pertama atas lapisan epidermis yang terletak di atas, paling atas atau di permukaan. Yang kedua ada dermis yang dimana dia terletak setelah lapisan epidermis. Yang ketiga ada hipodermis yang dia terletak di bagian paling dalam dari kulit kita. Oke. Dari sini apakah ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan dari kalian? Saya Bu. Ya, Nadia. Baik, dari pembahasan materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kulit adalah organ terbesar yang melindungi tubuh kita dari lingkungan luar. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis, yang dimana 3 lapisan kulit ini mempunyai fungsinya masing-masing. Ya. Baik, Nadia, terima kasih ya sudah membantu Ibu memberi kesimpulan. Jadi anak-anak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari hari ini itu dapat kita simpulkan. Yang pertama itu bahwa pengertian dari kulit itu sendiri, bahwa kulit itu adalah organ terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh kita, yang dimana berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari kondisi lingkungan luar, yang dimana kulit ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis, yang dimana setiap lapisan ini mempunyai bagian-bagian yang mempunyai fungsinya tersendiri. Baik, cukup sampai di sini saja. Pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai paru-paru. Ibu harapkan kalian membaca mengenai apa itu paru-paru, karena mungkin Ibu akan menanyakan lagi minggu depan mengenai pembahasan paru-paru. Dan kita itu bisa mencapai apa yang kita inginkan jika kita mau berusaha, mau belajar, dan terus berdoa. Oke, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan kepada ketua kelas. Ibu mohon bimbingannya untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Melia. Ibu
Ibu mohon maaf sebelumnya apabila dalam segi penyampaian ataupun materi Ibu ada yang kurang. Nah, untuk itu cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam